Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Banyumas yang saya cintai dan warga Indonesia umumnya yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan yaitu asal muasal atau sejarah Mruyung, yaitu di Desa Sidagaran, Kecamatan Banyumas. Nah, kemarin saya menerangkan masalah yaitu begalan. Nah, ini adalah ada rentetannya yaitu daripada Mruyung tersebut. Kenapa itu dinamakan Panembahan Mruyung? Nah, ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat tidak mengerti, banyak yang tidak mengerti, maka pada kesempatan hari ini akan saya terangkan. Pada waktu yang Cakranegara ke-1 ini mengadakan ngunduh mantu dan sudah terjadi pernikahan yaitu kedua mempelai di Kabupaten Banyumas, maka diadakan begalan yang mana begalan tersebut adalah sarana untuk memberikan wejangan ulasan dari kedua pengantin tersebut yang akan melaksanakan rumah tangga yang baru. Nah, setelah selesai akhirnya utusan daripada Wirasaba yang di Manggarai tersebut dan yang Anggayuda dari Kabupaten Banyumas diutus oleh yang Cakranegara untuk melestarikan yaitu begalan tersebut. Makanya kedua utusan tersebut mendirikan sanggar, ya, sanggar yang mana tadinya untuk transit, yaitu perjalanannya dari Wirasaba dan Banyumas tersebut di Bungkuran Kabupaten Banyumas tersebut. Makanya kenapa di situ diadakan sanggar, dibuatkan sanggar, tidak lain adalah supaya masyarakat itu tuh mengetahui, makanya atau kalau bahasa kuna itu marwih, ya. Nah, setelah marwih ternyata mendapatkan dukungan atau mendapatkan sengkuyung atau disengkuyung oleh Adipati Cakranegara dan masyarakat lingkungan tersebut untuk didirikan sanggar. Nah, itu sanggar untuk membuat tradisi yaitu begalan tersebut. Nah, makanya dinamakan Grumbul Waruyung. Sebenarnya bukan Mruyung tapi Waruyung. Waruhake kepada masyarakat semua agar masyarakat tahu makna daripada begalan dan nanti bisa diturunkan kepada anak cucunya. Makanya begalan tersebut diwaruhake atau diperlihatkan kepada masyarakat, tidak hanya pihak dari kadipaten saja. Nah, setelah diwaruhake akhirnya disengkuyung oleh masyarakat itu dan pejabat-pejabat dari Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Maka tempat itu dinamakan Waruyung. Nah, karena lidah orang Jawa, lidah Banyumas, supaya enak menyebutkan dinamakan Grumbul Waruyung atau Mruyung ini. Nah, di situ yang tiba Menggala dan Anggayuda mengadakan pembelajaran yaitu masalah begalan, sampai akhirnya dibantu oleh yang namanya Eyang Raksonyoto. Yaitu Eyang Raksonyoto di situ jadi orang 3. Nah, setelah itu bisa sampai menjamur sampai sekarang yaitu masalah begalan. Nah, setelah semuanya sudah purna, akhirnya dari kedua orang tersebut sampai meninggal di daerah situ, maka dikubur di tempat sanggar tersebut. Nah, keduanya adalah
Panembahan Waluyo itu adalah sebenarnya adalah yang mempunyai cikal bakal itu begalan, yang mana makamnya ada 3, itu yang sebelah barat, yang jejer itu sebelah barat dan sebelah timur. Yang barat itu adalah Eyang di Pamanggala, atau yang terkenal adalah Eyang Rekaguna. Makanya yang satunya adalah Anggayuda, yang terkenal ada Guna Reka, ya, Guna Reka dan Rekaguna. Guna Reka itu adalah dari pihak Banyumas, Rekaguna adalah dari pihak Kadipaten Wirasaba tersebut. Nah, ini maka kalau masyarakat ingin tahu Panembahan di situ adalah yang belakang itu adalah 2 makam, itu adalah utusannya dari Kadipaten Wirasaba dan Kadipaten Banyumas dilestarikan. Nah, yang di depan ada makam satu lagi, itu yang Rekso Nyoto. Itu yang Rekso daripada Panembahan tersebut atau juru kunci pertama di situ, dan yang ikut melestarikan daripada begalan tersebut itu atas dasar daripada mandat Kanjeng Adipati Cakranegara kedua dan kedua belah pihak, yaitu Eyang Resaguna dan Gunareksa tersebut. Nah, makanya sampai sekarang begalan, orang yang menarikan begalan itu menyebutkan Eyang Gunareksa dan Eyang Reksa. Itu adalah dua-duanya adalah sesepuh daripada Kadipaten Banyumas dan Kadipaten Wirasaba. Jadi monggo silakan masyarakat Banyumas kalau ingin tahu itu adalah sekilas cerita dari Des Grumbul Mruyung atau Grumbul Maruyung, yang artinya waruh ake, yaitu tradisi begalan akhirnya mendapat sengkuyung itu oleh masyarakat sekitarnya dan pembesar-pembesar daripada Kadipaten Wirasaba dan Kadipaten Banyumas. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.